Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحبة والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات من رحمة الله سبحانه وتعالى, Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah beri kepada kita, yang mana pada subuh hari ini Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan nikmat Allah tersebut senantiasa menyertai kita sampai kita menutup usia dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Amin, Allahumma amin. Salawat juga serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi dunia kita maupun akhirat kita dengan dikumpulkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di mana kita telah masuk kepada pembahasan adab atau tata cara yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali untuk mengisi waktu kita dari bangun tidur sampai sudah kita di waktu maghrib antara isya. Beliau menganjurkan kepada kita, wa in amkana an tanwiya bi'i'tikaf ila al-isya wa tuhyi ma baina al-isya'aini bi salat. Dan jikalau memungkinkan bagimu bahwa hendaklah engkau berniat i'tikaf di masjid dari maghrib sampai menjelang waktu isya, dan hendaklah menghidupkan antara waktu maghrib dan isya itu dengan ibadah salat. Ini disebut dengan salatul awwabin, yang mana Imam Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau salat di antara maghrib dan di antara isya itu sebanyak 6 rakaat salat, wahiyya salatul awwabin, dan itu adalah salat awwabin, salat orang yang banyak lupa kepada Allah ketika waktu maghrib dan isya. Sebagaimana telah datang di dalam keutamaan demikian, akan keutamaan la yuhsa yang tidak terhingga pahalanya, keutamaannya. Wahiyya nasyi'atul lail, sesungguhnya antara maghrib isya itu adalah waktu munculnya pertama malam. Jadi malam itu dihitung ya dari maghrib. Dan di waktu pertama itu maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap awal waktu itu adalah banyaknya orang lalai kepada Allah. Kalau malam waktu maghrib, nah di kira maghrib itu banyak orang di jalan, karena nanggung, semuanya nanggung. Tidak boleh nanggung di jalan sampai sekalian sampai malam. Begitupun waktu awal pagi, yaitu waktu subuh,
Itu waktu mustajab, waktunya kita dianjurkan untuk juga memperbanyak ibadah. Karena di waktu pagi itu adalah waktunya orang banyak lalai kepada Allah. Maka disebutlah juga rangkaian sholat duha dan lainnya itu dengan sholatul awwabin. Begitu juga antara maghrib dan isya. Nah, ini 6 rakaat tadi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya. Siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, maka pahalanya seperti dia ibadah 12 tahun, kata Nabi. Itu sholatnya bebas, mau pian sunnah rawatib ba'diyah dulu 2 rakaat, nanti 2 rakaatnya sholat hajat misalnya, 4 sudah, dan nanti 2 rakaatnya lagi hendak sembahyang daripada taubat misalnya, 6 totalnya itu sudah dianggap sholat awwabin namanya, walaupun sholatnya beda-beda. Tapi ada ulama yang mengatakan sholat awwabin adalah sholat khusus dengan niat melaksanakan sholat sunat awwabin. Tapi yang mu'tamad tidak ada penamaan sholat khusus tentang awwabin tersebut. Tapi ketika kita melakukan ibadah kepada Allah di waktu orang yang banyak lalai itu, itulah disebut dengan sholatul awwabin. Pernah ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Nabi ditanya tentang firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi renggang lambung mereka daripada tempat tidur, anil madaji', dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka karena takut, wa tama'an, dan karena tamak akan pahala dari Allah. Maka Nabi menjawab dari ayat tersebut, hiya salat ma bainal isya'ain. Kata Nabi, yang dimaksud dengan mereka yang merenggangkan lambung-lambungnya dari berbaring, artinya ada berapa, ada bersantai-santai, itu adalah waktu antara maghrib dan isya. Mereka tidak berbaring, tidak bersantai, tetapi mereka berdoa kepada Allah karena takut akan siksanya nanti di akhirat. Wa tama'an, dan mereka tamak, mengharap besar dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat itu? Kata Nabi, hiya shalah ma bainal isya'ain. Yang dimaksud dengan firman Allah itu adalah melaksanakan salat antara maghrib dan isya. Innaha tadhhabu bi mulghayati awwalin nahar wa akhirih. Karena kata Nabi SAW, sembahyang pada ketika itu adalah tadhhab, menghilangkan bi mulghayat, dosa pekerjaan yang sia-sia di awal siang hari dan di akhir daripada siang hari tersebut. Jadi kita melaksanakan sholat antara maghrib dan isya itu, kata Nabi, seperti kita menghilangkan hal-hal yang sia-sia yang sudah kita lakukan dari awal pagi sampai akhir malam itu. Maka yang sia-sia terbuang itu cukup hanya dengan kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Hanya ini waktu istimewa. Karena umumnya kita dari pagi sampai sore itu banyak kita melakukan kelalaian. Buktinya antara pagi sampai zuhur kadang kita sibuk dengan urusan dunia kita. Berzikir pun kali ingat lagi sudah. Bertemu kawan di pasar selalu parkiran saja. Sampai zuhur ya. Dan sembahyang azan hanya dengan kawan Allah. Jadi banyak kelalaian.
Begitupun dari zuhur ke asar, kadang kalau kita sudah istirahat, kita tidur, maka kita pun lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun antara asar dan maghrib tersebut. Kebanyakan dari kita menggunakan waktu itu untuk bersantai-santai dengan keluarga dan lain hal sebagainya. Nah, maka antara maghrib dan isya ini manfaatkanlah waktu yang sebentar itu, karena fungsinya kata Nabi dapat menghilangkan waktu-waktu kita yang sudah lalai dari awal siang sampai akhirnya tersebut, sampai akhir siang tersebut. Wal mulghayat jam'u mulghah wa hiya min al-lagh. Kalimat mulghayat itu adalah kata jamak dari mulghah yang artinya lalai. Fa idza dakhala waqtul isya, masuk kepada adab apabila sudah masuk waktunya salat isya jam 7.25 misalnya sekarang, fasalli arba'a raka'at qabla al-fardh, maka hendaklah engkau salat sunnah 4 rakaat sebelum melaksanakan fardhu isya. Qobliyahnya 4 rakaat 2 kali salat. Kalau ada hutang sembahyang, kalau bisa sembahyang sunnah, laksanakan sembahyang qadha yang wajib. Sunnah qobliyah itu hanya sunnah hukumnya. Qadha salat itu wajib hukumnya. Maka jangan sampai kita keliru mengutamakan yang sunnah, mengakhirkan yang wajib. Itu salah. Bayar hutang wajib, berkurban sunnah. Ya Allah, berkurban sapi sunnah. Hutang lawan kawan jatuh temponya wajib dibayar. Akhirnya keliru mengutamakan berkorban, hutang enak kawannya dibayar bahasa. Padahal hutang wajib, kurban hanya sunnah. Ini banyak orang yang keliru mengutamakan hal yang sunnah, malah menyepelekan kewajiban. Kalau kita punya hutang salat, hutang salat perlu kita bayar. Ada perlu kita menyambungkan dengan sholat-sholat sunnah. Kita gunakan waktu yang kita punya itu untuk membayar kewajiban. Nah, apabila kita sudah masuk waktu isya, sudah azan dikumandangkan, maka kata beliau, sholatlah engkau 4 rakaat sholat sunnah sebelum fardhu. Qobliyahnya 4 rakaat. Ihya'an lima bainal adanain, karena menghidupkan antara azan dan qomat tadi. Fafadluhu dzalika katsirun, karena keutamaan antara azan dan qomat itu sangat banyak, luar biasa. Wa fil khabar, di dalam sebuah hadis disebutkan, anna du'a ma bainal adhan wal iqamah la yurad. Sesungguhnya doa seorang hamba antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini doa mustajab, di antara waktu yang baik untuk kita berdoa antara azan dan iqamah. Makanya bilanya orang azan kita simak. Bila sudah menyimak kita jawab. Bilanya muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Jangan berat lagi, apalagi bapak dia. Wa min alamati al-khatimah, di antara tanda orang meninggal su'ul khatimah adalah orang yang senang berpandai mengobrol ketika waktu azan.
Jadi bila waktu azan tuh stop, nonton TV stop. Ini kadang nyari TV pada azan saja. Matiin dulu HP, matikan bepanderan stop dahulu. Jangan sampai kita bepanderan sedangkan azan kalau kita jawab hukumnya wajib menjawab daripada azan. Setelah selesai azan kita berdoa. Doa yang dianjurkan oleh Nabi setelah azan. Allahumma rabbana lid-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa orang yang mendengarkan azan dan menjawabnya lalu dia berdoa dengan doa tadi, wajibat lahu syafaati, maka wajib baginya mendapatkan syafaat pertolongan. Mudah-mudahan kita yang berkat mendengarkan azan, menjawab dan berdoa setelahnya orang yang layak pantas mendapat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis itu yang tambah doa. Tambah doa. Innaka la tukhliful mi'ad. Biasakan sampai situ. Lalu dalam sebuah hadis sahabat bertanya kepada Nabi, "Famada naqul ya Rasulullah?" Kalau begitu, apa yang kami baca minta sama Allah antara azan dan iqamah waktu mustajab tadi, minta apa kami sama Allah wahai Rasul? Kata Nabi, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Maka dari hadis ini ulama menambahkan lagi doanya, innaka la tukhliful mi'ad, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wal dunya wal akhirah. Biasanya sebelum itu kalau guru kumpul pelajari baca Rabbil firli wali walidayya 5 kali. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wal dunya wal akhirah. Dan doakan untuk baktinya anak kita. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa azwajina wa la tadurrahum wa waffiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Biasa doa yang dianjurkan oleh guru-guru kita ketika selepas azan antara qomat tadi. Bikir wali-walidayya, yang kita termasuk anak yang bakti kepada kedua orang tua, senantiasa mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Ini saja baca. Itu keutamaan antara azan dan sebelum iqamat, karena doa kita itu mustajab. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan idana dan munadi, apabila telah menyeru orang yang menyeru, artinya orang azan. Bila orang lagi azan itu, futihat lahu abwabus sama. Kata Nabi, telah dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Sebuah isyarat, ya, bukan berarti gerbang langit dibuka, bukan begitu. Isyarat, sebuah kinayah bahwa doa yang kita panjatkan ke langit itu diterima oleh Allah. Wastujibat doa, dan diijabahkannya doa ketika orang azan. Faman nazala bihi qarb, maka siapa yang ada pada dirinya itu kesusahan, au syiddah atau kesempitan dalam hidup, falyujib al-munadi, maka hendaklah dia jawab panggilan azan itu. Di antara utamanya juga menghilangkan kesusahan, problem, kesempitan dalam hidup kita dengan cara kita menjawab azan tersebut dan berdoa
setelahnya. Fa yas'alullah hajatan, mintalah hajat-hajatmu setelah azan tersebut. Ini waktu mustajab, kita gunakan semaksimal mungkin. Kemudian thumma sholil fardhu, kemudian sholatlah engkau sholat isya 4 rakaat berjamaah. Wa shollir ratibah rakaatain, dan sholatlah sunnah rawatib setelahnya 2 rakaat ba'diyah isya. Wa qra, dan bacalah pada 2 rakaat ba'diyah isya itu suratul alif lam mim sajadah wa tabarakal mulk, dan surat tabarak. Sanggup baca sekali barang, artinya sebuah malam. Ini Nabi buai tiap malam mengawinya. Nabi SAW selepas sholat isya, beliau ba'diyah Nabi itu selalu baca surat sajadah kayak subuh Jumat, dan rakaat keduanya tabarak. Baca sajadah kalau sampai 10 menit dari sampai. Kemudian al-muluk pendek aja, lainnya sih Yasin panjang, al-muluk terus umat aja. Ada sampai 20 menit lebih dari sampai yang sholat ba'diyah. Dan kami pun punya guru Al-Habib Zaid Ibrahim bin Sumit di Madinah itu. Aku ada pulang sini 90 lebih umur, ini 95 lebih ya. Itu yang belum saksikan waktu di sana kita berjamaah dengan sidin isya, pasti ba'diyahnya ini. Tapi sini berduduk, karena pada tahan lawas berdiri dibaca sejadah. Jadi berduduk ba'diyahnya. Tanya mana di berduduk gua ya? Pinakator lintohon berduduk baca. Anda meja dia, ada Quran, ada hafal, buka Quran. Untuk baca suratnya, anda Qurannya, rukuk, yang tidak sujud. Lanjut lagi rakaat kedua baca Fatihah, amin, baca lagi al-muluk, ada hafal, ada Qurannya juga. Yang penting gerakannya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jangan mengambil Qurannya sampai udara lebih 3 kali. Jadi jaga juga gerakan kita supaya tidak membatalkan daripada sholat. Namun yang ada terbaca dalam sholat minimal terbaca di luar sholat. Kadang awal dua-duanya sholat ini sebutingnya barang setiap malam, supaya adalah kita itu usaha ingin mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya kawas sekali digawi, alhamdulillah. Ilmu yang didapat diamal, karena itu kewajiban kita setelah mendapatkan ilmu, apa tugas kita? Mengamalkan ilmu kita tersebut. Atau membaca surat Yasin rakaat pertama, surat Dukhan rakaat kedua, tambahnya yang kuliah Allah jangan tergawi. Ini baca, insyaallah mudah-mudahan tergawi. Padahal ma'thur an Rasulullah, dan demikian itu telah datang dalilnya dari baginda Nabi SAW. Wa shalli ba'daha 4 rakaat, dan hendaklah engkau salat setelahnya itu 4 rakaat. Nah, habis tadi tambahi lagi 4 rakaat ba'diyah isya. Di dalam sebuah hadis yang menunjukkan akan keagungan yang besar daripada 4 rakaat setelah isya itu, di mana Rasulullah SAW mengatakan arba'un ba'dal isya ya'dilna arba'an min lailatul qadar. 4 rakaat setelah salat isya ya'dilna, menyamai, nah pahalanya sama, bukan unggul tapi sama nilai pahalanya seperti kita sholat 4 rakaat
di malam Lailatul Qadar. Ayo, yang kalau mencari Lailatul Qadar di bulan Ramadan, tapi tiap malam padahal kita bisa menghadirkan Lailatul Qadar tersebut dengan kita melaksanakan ba'diyah Isya sebanyak 4 rakaat saja. Bebas dia hendak bersurat, ada surat yang pendek, panjang, bebas. 4 rakaat habis Isya itu sama seperti kita sholat di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam mulia bagi umat Rasul SAW. Yang kedua, malam yang mulia bagi umat Rasul yang kedua, karena malam paling mulia bagi kita malam lahirnya Nabi SAW. Habis itu malam mulia adalah malam Lailatul Qadar, karena Allah menunjukkan keutamaannya dalam Al-Quran bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Ayo 4 rakaat aja bisa sama kayak ibadah 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. 4 aja, cuman penggawiannya yang berat. Padahal mendengarnya nyaman, hanya 4 rakaat habis Isya, tapi godaan hawa nafsunya yang berat. Godaan syaitannya untuk mengerjakan itu yang susah. Macam-macam lah gangguannya. Ya anak lah rewel, pada jadi ba'diyah Isya. Ya kawan lah undangan, pada jadi ba'diyah Isya. Apabila terlambat habis baksonya, bui kawan. Ada jadi ba'diyah isuk aja gini ya, isuk susah. Padahal dapat digawi 4 sama pahala, berarti malam Lailatul. Begitulah kita itu di dalam sebuah ibadah yang namanya syaitan pasti kada bakal senang apabila kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia pun berusaha bagaimanapun caranya agar mengajak manusia itu ikut kepadanya, masuk ke dalam nerakanya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Tsumma sholli al-witra. Nah, kemudian baru sholatlah atau sholat witir setelah ba'diyah tadi. Salasan 3 rakaat bitaslimataini dengan 2 kali salam, atau bitaslimatin wahidah atau dengan 1 kali salam boleh. Hendak 2 kali salam kayak kita malam puasa witirnya. Kalau hendak sekali salam boleh juga, langsung 3 rakaat. Habis itu langsung salam rakaat terakhirnya boleh juga. Cuman Nabi kada senang mengerjakan itu. Kenapa tidak senang Nabi mengerjakan 1 kali salam? Karena mirip dengan sholat maghrib jadinya 3 rakaat. Maka supaya menghindari kemiripan dengan sholat maghrib itu, Nabi lebih banyak mengerjakan witir dengan 2 kali salam, 2 rakaat, baru 1 rakaat setelahnya. Dan surah yang dianjurkan pun sama. Wa kana Rasul yaqra'u fihima surah Saffin rakaat pertama, wa qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua, dan yang terakhir wal ikhlas wal mu'awwidzatain, a'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas. Nah, jadi witir ini ada riwayat yang menggawinya sebelum kita guri. Contohnya Imam Ghazali ini mengatakan sholatlah atau witir setelah ba'diyah Isya. Masakan ya sebelum guri ke rumah witir dulu di sini. Kalau datang ke rumah bisa ada gawe. Baik witir di masjid. Oleh 2 kali salam hendak cepat langsung 3 rakaat sekali salam. Fleksibel aja, boleh-boleh aja. Ada perlu ikut kita. Fa in kunta aziman ala qiyamil layl, apabila engkau
ingin melaksanakan qiyamul lail, bangun di malam hari untuk ibadah, fa akhiril witra, maka akhirkanlah witirmu itu liyakuna akhiru sholatil laili witra, supaya di akhir salat malam kita itu ditutup dengan witir. Karena witir ini salat penutup. Ya kayak ibarat makan tuh cuci mulutnya supaya nyaman, lengkap, pemanis ya. Habis makan yang gurih-gurih, yang nyaman-nyaman, maka di akhirnya tutup lawan yang manis supaya menghilangkan yang gurih di muntung dari bekas nasi sop dari hilang makan wadah yang manis. Nah, yang manis ini kalau dalam ibadah kita di malam hari itu ditutup dengan witir. Makanya punya kita terbiasa bangun malam, kata beliau, maka akhirkan witir kita itu di akhir malam. Kalau kita jarang-jarang juga bangun malam tahajudnya, maka dahulukan sholat witir supaya tergawi, jadi hendak murid minimal sudah melakukan sholat witir. Thumma ishtaghala ba'da dzalika, kemudian hendaklah dia menyibukkan dirinya setelah yang demikian itu, menggawi sebagian isya sudah, melakukan witir sudah juga, maka sibukkanlah dirinya dengan mudzakarati ilmi, untuk membahas, mengulang, mengkaji sebuah ilmu. Bujur waktunya dimanfaatkan, mengkaji, mengulang pelajarannya. Habis isya itu waktu santai tadi, setelah ba'diyah, setelah witir, terutama para santri di pondok-pondok pesantren biasanya pasti dimanfaatkan waktu jam 9 sampai jam 10 itu untuk mudzakarah, berbagi berlima, bersepuluh, membahas tentang ilmu yang sudah dipelajari, diulang. Mungkin ada yang belum mengerti, ada yang belum paham tentang pemahamannya, atau yang hendak menghafal dan sebagainya. Itu dimanfaatkan sebelum tidur tadi dengan mudzakarah. Wala tastaghil billahu, dan janganlah engkau menyibukkan dirimu di malam itu setelah sholat witir tadi dengan hal yang sia-sia. Wal-la'ib, dengan permainan yang sia-sia, menghabiskan malam menunggu guring, main catur, main kartu misalnya, melakukan hal-hal yang lalai kepada Allah. Fayaqulu dzalika, maka kalau demikian akan menjadi khatimata amal, berarti akan menjadi penutup amal kita sebelum guring, sesuatu yang tidak baik. Dan padahal sesuatu itu dinilai di sisi Allah adalah akhirnya. Yang menjadi tolak ukur seseorang itu akhirnya bagaimana. Maka dalam kehidupan kita ini pun yang menjadi tolak ukur seseorang itu mulia nantinya atau tidak adalah akhir hayatnya. Lain dipandang awal lahirnya, bukan juga di masa tumbuhnya, di masa tuanya, tapi yang dilihat orang itu sukses atau kadarnya di dunia, akhirnya kayak apa? Meninggalnya bagaimana? Itu yang perlu kita perhatikan. Itu semasa hidupnya, masya Allah, pernah jadi pejabat ini, pejabat itu, orang kaya, begini, begitu. Matinya kayak apa? Kan yang dilihat. Bukan memandang hidupnya, semasa lahirnya, semasa hidupnya, tapi yang menjadi ibrah seseorang sukses atau tidak menjalani kehidupan itu dengan khatimnya, penutupnya bagaimana. Dan kita pun senantiasa meminta kepada Allah untuk ditutup dengan husnul
khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Karena hal tersebut adalah termasuk hal yang gaib. Kita tidak tahu masa depan, dan kita pun tidak tahu takdirnya bagaimana. Apakah meninggalnya kita baik atau tidak, dalam keadaan yang baik, di hari yang baik atau tidak. Tapi senantiasa kita mengharap dan berdoa, meminta kepada Allah, dan itu biasa kita minta selepas habis sembahyang. Kita terus. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa la tashtagil bil lahwi wal la'bi fa yakunu dhalika khatima a'mali qabla nawmik fa innal a'mal bi khawatimiha. Karena sesungguhnya amal itu dinilai dengan penutupnya. Maka usahakan penutupnya yang baik, berdoa dan sebagainya. Ada benaun. Nah, baru kita masuk kepada adab ketika hendak tidur. Dari bangun sudah kita kaji di awal kitab ini, dari bangun guring, ke WC, ke kamar mandi, cara berwudu, cara mandi, kemudian bersiap ke masjid, adab masuk masjid, apa yang dilakukan dari waktu pagi hari, subuh hari. Lalu di pagi harinya ngapain, siang harinya ngapain, sampai maghrib, sampai isya, sampai guring lagi. Ada naum. Jadi kitab ini luar biasa. Imam Ghazali telah memberikan kita tentang bagaimana mengatur waktu tiap hari supaya terjadwal baik waktu kita. Lalu waktu kalau terjadwal itu barokah waktunya. Bukan waktu itu apabila kita pengen gawe, itu kada bakal berkah waktunya. Pasti kada banyak pada tergawinya. Tapi kalau terjadwal, waktu besok jam sekian ini, sampai jam sekian melakukan ini, sampai jam sekian berikutnya melakukan baca Quran, sampai jam berikutnya mengajar, sampai jam berikutnya istirahat, sampai jam berikutnya baca sholawat, baca dalail, sampai jam berikutnya kumpul keluarga dan sebagainya. Nah, itu ada jadwal. Maka waktu kalau dijadwalkan akan berkah waktu itu, akan penuh dengan isi waktu itu dengan sesuatu yang banyak dan dijadwalkan. Karena kita ini ada menjadwal hari-hari kita itu, lalu hidupnya bebas saja. Akhirnya baca Quran baca, hanya lagi keadaan ada terbaca, akhirnya pada terbaca juga tiap hari. Dan akan ada terjadwal. Kalau berjadwal pasti akan terbaca. Nah, di antara keseharian kita itu kita istirahat di malam hari. Maka ada adab-adab yang berkaitan dengan kita hendak tidur. Kata beliau, fa idza aradta an-naum, apabila engkau ingin tidur, fabsut firasyak, maka hamparkanlah tempat tidurmu. Karena orang dulu kan pakai kain aja, pakai kasur bergulung. Orang yang bilang Palembang, orang Palembang bulannya gulung, ada beranjang. Jadi hampar. Bahkan Nabi SAW tidurnya hamparannya hanya pelepah kurma. Kalau diisi bilang, apalagi spring bed king coil, harap benar. Nah, di spring bednya pelepah kurma, jadi alas di atas tanah. Jadi bila Nabi bangun bekas, begaris-garis daun kurma. Lalu guringnya pun ada mulawas. Kenapa? Karena guringnya keras. Pun kita kenyamanan tilangnya, ya ada bangun sampai subuh. Kalau bangun kenyamanan. Oleh karena itu banyak dari antara guru-guru kita itu yang ulun saksikan sendiri, kayak contohnya Habib Umar bin Hafid misalnya di Yaman, atau Habib Zain guru kami di Madinah. Itu beliau punya ranjang, punya kasur, tapi kadang
lebih banyak tidurnya di bawah, pakai kasur biasa yang gulung tadi, yang biasa. Ketika ditanya mereka, kenapa demikian? Karena kada terbiasa tidur di tempat yang nyaman. Yang kedua, karena kalau tidur di tempat nyaman nyenyak, ada bangun tengah malam. Kalau guring di tempat yang paras ini, kasurnya jadi nanti tengah malam bisa ibadah. Menyak kita kada memilih yang paling nyaman dulu supaya nyenyak. Engkau kada bangunan tengah malam, kayak puas guringnya. Ini kata beliau, "Faidah orang dan naum, kalau engkau ingin tidur fabsut firasyak, hamparkan tempat tidurmu, hampar, buka. Mustaqbilal kiblah, menghadap arah kiblah." Kalau yang kita beranjak, kan bisa dipaksakan. Kalau posisinya tidak pas menghadap kiblah, jadi bila hendak membangun, pasakan ranjang di mana letaknya supaya pas guring itu bawa menghadap arah kiblat. Wa nam ala yamini kama yurja'ul mayyit fi lahdi. Tidurlah kau dalam posisi kananmu, lambung kanan di bawah, sebagaimana dibaringkannya mayit di liang lahatnya. Nah, mayit bila masuk kuburan di liang lahatnya itu pasti lambung kanannya di bawah, wajahnya, badannya bermiring menghadap arah kiblat. Nah, hendaklah guring kita itu seperti posisi mayit di dalam kuburnya. Kenapa? Supaya guring kita itu mengingatkan kematian. Karena Nabi mengatakan an-naum akhul maut, guring itu dan sangatnya mati. Cuman bedanya rohnya kita itu balik lagi. Orang kalau tidur itu rohnya diangkat oleh Allah. Kalau ingin bacaan, berngiring berzikir, nanti adab-adabnya, maka rohnya dibawa malaikat, bahkan sampai ke arasnya Allah. Walaupun ingin guring di jasadnya, tapi seakan-akan dia itu ibadah kepada Allah, bersujud di arasnya Allah sana. Lalu guring kita itu bernilai pahala ya Allah. Punya guringnya kada berdoa, guringnya kada pembacaan, kada mengikut adabnya Nabi, maka guringnya pun rohnya bukan dibawa malaikat, dibawa syaitan. Lalu mimpinya pun mimpinya khayalannya oleh syaitan. Mimpi kemutan, dikejar singa, ketemu warik, macam-macam. Bangun guring ajut, menggah ajut lagi tiga. Kenapa? Ada apa-apa. Padahal itu mimpi dikejar singa. Sekali dilihat besar hilangnya, tak ambil sekali. Maka Tuhan tak ambil berupan. Tawakan cucu kenapa berkejar murni hilang? Ada tempat besar. Inilah akibat guring kada berdoa. Akhirnya rohnya itu dibawa oleh syaitan. Lalu roh itu kembali ke tubuh kita, lalu kita bangun dari guring. Makanya guring itu disebut dengan akhul maut, saudaranya kematian. Lalu guring pun posisinya kita supaya ingat dengan mati, posisinya sama seperti seorang mayit yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Tujuannya supaya guring tadi mengingat kematian. Kalau orang mengingat kematian, maka guringnya pun ada sampai rawas, ada nyenyak benar. Kenapa dia pengen bangun, pengen ibadah lagi supaya memperbanyak bekalnya untuk akhirat. Karena kalau dia habiskan hanya untuk guring yang panjang, pasti dia akan menyesal. Karena ada banyak membawa bekalnya untuk menuju jalan akhirat yang panjang itu, akhirat yang jauh itu. Maka perlu biaya, perlu bekal yang banyak.
dipersiapkan. Maka mereka pun mengingat tidur itu seperti kematian supaya bangun lagi dan semangat untuk ibadah. Jadi tidurnya betul-betul punya nilai. Lain kayak kita yang bermurim bisa hendak nyaman, hendak lawas, kalau bisa pada bangunan sekalian, itu hendaknya kita. Wa'lam anna an-nawma mislul maut, sesungguhnya tidur itu seperti kematian, wal yaqظah mislul ba'ts, sedangkan bangun itu seperti kita dibangkitkan kembali oleh Allah di padang mahsyar. Mirip kata beliau. Maka kalau begitu wala'anullah yanjidu ruhata fi laylatin faqad musta'iddan liqa'ih, maka kita mengharap kepada Allah ketika Allah mencabut rohnya engkau di malam hari, maka jadilah engkau orang yang siap untuk berjumpa dengan Allah. Nah, karena guring itu saudaranya mati, apakah sudah siap kita untuk berjumpa dengan Allah? Maka kita persiapkan sebelum guring itu adab-adabnya dan doa-doanya. Bi antara ma'ala taharatin, pertama dengan hendaklah engkau tidur dalam keadaan suci, berwudu, guring dulu. Bahkan di antara keutamaannya orang berwudu guring adalah dipelihara, dijaga oleh Allah, karena Allah mengutus malaikat khusus mendampingi orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Otomatis syaitan yang ingin bermalam dengan kita malam itu diusir oleh malaikatnya Allah, menang malaikat karena kita berwudu. Lalu syaitannya jauh, malaikat yang jaga kita. Maka di malam itu kita pun di dalam keamanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun naudzubillah ada musibah, kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, kita guring dalam keadaan wudu, pasti dalam keamanannya Allah, dipelihara insyaallah. Entah apakah angin, apakah timbul terbangun malam itu. Kenapa sih terbangun? Padahal guring nyenyak dan capeknya siang tadi, sekalinya api di rumah kebakaran, bangun. Malaikat membangun yang menjaga dirinya karena dalam keadaan berwudu. Kita hendak bepergian, hendak musafir, hendak keluar rumah, hendaklah juga dalam keadaan wudu. Kenapa? Allah yang akan menjaga dia, malaikat. Maka walaupun dia naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, naik kapal, insya Allah dipelihara oleh Allah di perjalanannya. Kenapa? Berwudu. Walaupun Allah yang mentakdirkan kecelakaan, mungkin mobilnya yang rusak, biarnya selamat. Berkat apa? Berwudu. Itulah hebatnya. Maka di antara adabnya kita dalam berwudu, yaitu hendaklah dalam keadaan tidur pun kita dalam keadaan suci berwudu. Jadi hendak guring bersihkan gigi sekalian berwudu. Karena tercapai lagi kan, kalau belum ada apa-apa. Yang penting sudah berwudu, masalah tercapai lagi, bersentuhan dengan pasangan suami kita itu adanya dalil-dalil yang tidak membatalkan mazhab Imam Malik tidak batal, mazhab Abu Hanifah tidak batal, bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i qaul yang dhaif yang lemah juga tidak batal bersentuhan dengan pasangan. Nah, jadi bila hendak guring dulu, kalau kadang berwudu takutan disentuh pasangan, yang disentuh sudah berwudu. Hujan guring harus berwudu. Kayak pakai yang berwudu terus kalau dijabain. Kau ada aja yang membolehkan. Wah, nanti kita lanjutkan adab tidur ini, masih banyak dan doa-doanya supaya bisa
bisa kita amalkan setiap hari dalam kehidupan kita, bagaimana tidur ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang ditakutkan satu dua orang dari pihak, kalau ada yang ditanya, kalau ada kita tutup dalam doa. Sudah lewat. على الذين هم أن يصلح الفاتحة الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله رب العالمين. وصلى يا كريم وصلى يا رحيم وصلى يا أرحم الراحمين. ربنا صل بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا علمنا يا رب العالمين. فقهنا وإياه الدين وعلمنا وإياه تأويل القرآن العظيم إنك على كل شيء قدير. وارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.